Salam, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Quran, NIM 2003030100, kelas C, semester 2, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang 2021. Pada kesempatan ini saya akan membacakan review buku 3 Sosiologi Komunikasi. Apa ada hal seperti kontribusi sosial? Kontribusi sosial dalam arti bahwa para editor jilid yang sekarang memahaminya sangat erat kaitannya dengan Peter L. Barger dan buku Thomas Luckmann, The Social Contribution of Raleigh, yang pertama kali diterbitkan lebih dari 50 tahun yang lalu. Pekerjaan itu selanjutnya terkait erat dengan sosiologi pengetahuan dan sebagai dijelaskan di bawah ini, garis penghubung ini membentang kembali ke Wina pada pergantian abad ke-20. Akan tetapi di negeri Anglo-Saxon mungkin ada sumber-sumber lain selain Berger dan Luckmann. Karya Mani ini adalah khusus, misalnya dengan kontribusi sosial, teknologi dan perkembangan terkait dengan ilmu pengetahuan dan penelitian teknologi, bahwa Knorr Ketina dikurangi label-label kontribusi empiris sebagai titik awal mereka, tetapi tidak dibentuk dalam bidang sosiologi dan juga tidak dapat digambarkan sebagai aspek kontribusi sosial. Itulah yang menjadi dengan konsep sosial yang lebih mirip dan kedengarannya yang membingungkan dalam psikologi sosial. Pendekatan mereka sebagai kontribusi sosial sehubungan dengan Berger dan Luckmann. Hal ini berkaitan dengan fakta bahwa mereka telah mengucapkan kengerian yang ideologis dan jijik terhadap gagasan terbentuknya sekolah-sekolah pemikiran ilmiah. Namun mereka juga menolak istilah kontribusi sosial atas dasar yang kuat. Dalam pandangan mereka, pengubahan kontribusivisme sosial tidak melindungi pendekatan mereka dari digolongkan sebagai subdisiplin kontribusi. Bagi mereka, kontribusivisme adalah di satu sisi identik dengan pola pikir kesewenangan pasca modern. Di pihak lain, mereka mengitakannya dengan jenis konstruksi tertentu yang bahkan dipahami para pendiri sebagai radi. Kedua, dari mana asal kontribusi sosial? Untuk memperoleh pemahaman yang memadai mengenai kontributif sosial dalam arti bahwa hal itu digunakan di sini, perlu dipertimbangkan asal-usulnya yang bermula dari masa ketika sosiologi dan khususnya sosiologi yang menjadi begitu penting seperti sosiologi pengetahuan mulai terbentuk. Sebagaimana yang disimpulkan Rosmeyer, disiplin akademis sosiologi pengetahuan berawal dari dialog ilmiah antara sosiologi dari 3 universitas di Eropa, yaitu Wina, Paris, dan Cologne. Pada tahun 1909, filsuf Wina bernama Wilhelm Jerusalem memberikan esai yang berjudul
Sociologue de Erkenes memperkenalkan kolom baru yang berjudul Les Conditions Sociologie de la Contraste dalam jurnal Annales Sociologiques yang merupakan pendiri dan editor. Kontribusi pertama pada kolom ini adalah kritik Durkheim terhadap artikel Yerusalem, yang pada gilirannya mengilmiahi Max Keller di Cologne untuk membayangkan sosiologi pengetahuan menjadi disiplin. Seperti sosiologi pengetahuan klasik ini, asal mula pengetahuan sosiologi kontemporer di fase ini juga dapat di Wina. Hal ini untuk dimaksudkan terutama dalam arti biografis, meskipun Partel Ehrberger lahir di Wina pada tahun 1992 dan menghabiskan tahun-tahun pertama masa kecilnya di sana, dan Thomas Luckham yang lahir pada tahun 1927 di UNICEF, yang pada waktu itu adalah kerajaan Yugoslavia. Oleh karena itu, potensi inovatif ilmu sosial tidak muncul dari universitas, melainkan dari pengasingan dari luar kawasan. Lembaga-lembaga riset independen di Wina dan seminar-seminar swasta seperti yang didirikan oleh ekonomi dan filsuf sosial Ludwig von Mises dan filsuf hukum Hans Kelsen. Tolak ukur intelektual dalam ilmu sosial itu yang menarik perhatian Suskes Max Weber. Pada tahun 1918, Weber menghabiskan musim semi sebagai dosen di Universitas Wina. Selama berada di sana, ia terbukti sebagai sensasi universitas. Ceramah Halin, gedung utama tempat kuliahnya meluap, dan bahkan setelah dipindahkan ke alur terbesar sesungguhnya seperti situs Grand General. Yang ketiga, konstruksi sosial sebagai paradigma. Mengapa kita bertanya? Konsep paradigma sama konversinya seperti di mana-mana. Setidaknya dalam ilmu sosial, hal ini disebabkan bukan karena penggunaan inflasi, melainkan ambiguitas. Thomas P. Kuhn bagi siapa munculnya paradigma yang bukan karena pengguna domina adalah kunci untuk kemajuan ilmiah suatu disiplin, kritik oleh Mastrem. Karena fakta bahwa ia menggunakan paradigma kata dalam lebih dari 20 cara yang berbeda dalam karyanya mendatang destruktur revolusi ilmiah. Morgan mendefinisikan 4 versi dasar dari konsep paradigma dalam pekerjaan itu. Paradigma sebagai pandangan dunia, paradigma sebagai epistemologi, paradigma sebagai berbagai kepercayaan dalam bidang penelitian, dan paradigma sebagai contoh-contoh tentang bagaimana penelitian dilakukan dalam bidang tertentu. Yang bahkan lebih bermasalah adalah fakta bahwa Kuhn lebih memahami sifat dari ilmu normal yang didasarkan pada pandangan umum ilmu alam, di mana ilmu normal tidak memungkinkan adanya beragam paradigma atau teori yang menyimpang dari paradigma yang dominal.
Oleh karena itu, dari perspektif Kuhn, pergeseran paradigma merupakan kejadian langka menyimbang paradigma Wawit dengan tangan ilmiah dan kelangsungan status quo. Yang berikut teori konstruksi sosial realitas dan isi penerimaan. Merit Pressing menyelidiki asal-usul teori Berger dan Luhmann dalam iklim intelektual Inverwina dan impetual awal untuk pandangan infleksis. Dengan demikian, Pressing tidak membatasi sejarah intelektual hanya pada tradisi Weber, Husserl, Bergen, Steve Berger, Luhmann. Sebaliknya, dia memberikan peta intelektual yang luas, lingkup diskusi teorial, paradigma yang jauh atau berkaitan, pertanyaan umum dan jawaban direct. Dia berpendapat bahwa gerakan Helvetius harus dilihat sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dominan yang dibahas secara intensif dalam periode Inver Divina, yang telah menjadi bentang empiris, logis, dan kubu dalam perjuangan melawan matriks yang berprestasi secara investif dalam beberapa lingkungan. Demikian hanya ini dari saya. Selamat pagi.